semua, apa kabar? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, karena kondisi yang ada saat ini, maka ibadah kita diadakan secara online. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulaikan ibadah Hovers kami Tuhan. Engkau berkati dari awal sampai akhirnya, semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Meskipun kita beribadah di tempat yang terpisah, tapi kiranya ini tidak mengurangi sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita mau bersungguh-sungguh untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa, mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau saat ini Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, kiranya Kau Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kau Tuhan yang siap untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hovers, apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan.
Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan sembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita berserah kepada Tuhan yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Kami akui kebesaran-Mu. Haleluya. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap,
kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, kami akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Masa depan kami ada dalam naungan kebesaran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami akui kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami nyatakan bahwa Engkau Tuhan yang terlebih besar dari segala-galanya. Mungkin sakit penyakit dapat menakuti kami, tapi kami percaya bahwa Engkau terlebih besar dari itu semua. Banyak hal yang membuat kami takut, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang terbesar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku
buat janji-Mu dalam hidup kami. Bahwa kebesaran-Mu yang akan memulihkan kami. Oh Tuhan, yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami Tuhan. Meskipun semuanya di luar dugaan kami. Bahkan di luar dari apa yang kami pikirkan. Tapi kami tetap mau percaya bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari segala-galanya. Dan kami percaya terjadi pemulihan yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami untuk membekali hidup kami. Sehingga kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk fokus mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo lovers, saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang terus Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk terus disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami anak-anak muda yang mendengarkan firman-Mu. Setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, kami percaya bahwa kami semua tinggal dalam pengurapan daripada Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hovers, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya diberikan tema bagaimana berbicara tentang membangun hal-hal kekal. Amin saudara. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Yes, amin. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saat ini akan saya bawakan dalam Filipi pasalnya yang ke-1. Mari sama-sama kita melihat dalam Alkitab kita. Dalam Filipi pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Sama-sama kita melihat Filipi pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Mari sama-sama teman-teman menyimak, saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang terakhir ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang hal-hal yang kekal, membangun hal-hal yang kekal, kalau saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekal diartikan adalah sesuatu yang tetap, tidak berubah, tidak bergeser, dan itu selamanya. Jadi kekal, selamanya, abadi, tidak ada akhirnya. Jadi sesuatu yang kalau mau dibicarakan bahwa sesuatu yang tidak hanya sementara tetapi berlaku selamanya. Nah, itu yang disebut dengan kekal. Jadi sekali lagi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekal adalah tetap. Jadi dia tetap pada satu tempat, tidak bergeser, tidak berpindah, tetapi tetap. Dan tidak berubah. Keadaan boleh berubah, tetapi tidak akan berubah. Tidak berubah, tidak bergeser. Jadi tidak akan bergeser. Dan selamanya. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari ada hal-hal yang bersifat kekal dan ada hal-hal juga yang bersifat sementara. Kalau kita melihat dalam pengkhotbah, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bawah matahari adalah kesia-siaan, dan segala sesuatu yang ada di bawah matahari itu hanyalah sementara. Itu berarti berbicara bagaimana umur manusia, kehidupan manusia, ada masa di mana satu titik akan mengalami tidak ada lagi waktu. Bagi manusia
mereka kehilangan waktu. Bahkan manusia tidak akan selamanya menetap memiliki usia yang hanya 17 tahun, 17 tahun, 17 tahun saja. Tetapi dia akan terus bertambah dan manusia akan mengalami kematian. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan katakan dalam kitab Pengkhotbah bahwa segala sesuatu yang ada di bawah matahari adalah kesia-siaan. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki masanya. Jadi segala hal memiliki masanya. Ada masa kalau kita melihat bagaimana baru, ada masa di mana sesuatu yang sudah habis. Jadi kehidupan manusia juga ada masa lahir, ada waktu di mana dia lahir, dan kemudian ada waktu di mana dia mati. Nah teman-teman, berbicara tentang hal yang tidak kekal, fana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fana atau tidak kekal, di situ kita dapat diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah dapat rusak. Jadi arti dari fana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama adalah dapat rusak. Kemudian yang kedua, hilang. Yang ketiga, mati. Dan yang keempat, tidak kekal. Oke, saya harap teman-teman mengerti ya. Jadi sesuatu yang fana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di situ adalah dapat rusak. Handphone yang kita miliki pasti ada waktu di mana akan rusak. Benar kan saudara? Saya percaya bahwa kita semua pasti pernah mengalami hal seperti ini. Dan kemudian akan hilang. Orang tua kita, orang-orang terdekat kita, suatu saat mereka tidak akan ada bersama-sama dengan kita. Ada waktu di mana mereka akan mati, mereka akan menghilang, mereka akan hilang dari tengah-tengah kehidupan kita. Tapi teman-teman, saya ingin katakan bahwa biarlah dalam kehidupan kita yang kita fokus hari-hari ini adalah tertuju kepada sesuatu yang kekal, bukan fana. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-9 itu mengatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Nah, dalam membangun hal-hal yang kekal, segala sesuatu yang sedang, kalau kita melihat segala sesuatu yang sedang ngetren di dunia ini, sedang lagi booming-boomingnya, lagi terkenal, itu memancing rasa penasaran kita. Sebagai anak-anak muda memancing rasa penasaran kita. Banyak orang tiba-tiba ingin tahu, berusaha mencoba, aku mau coba kira-kira kalau kira-kira kalau beli handphone yang mahal kayak gini, kualitasnya gimana ya. Jadi segala sesuatu yang lagi ngetren, lagi booming-boomingnya, setiap manusia pasti pengen menggebu-gebu, ingin memenuhi kebutuhannya, ingin untuk memiliki hal tersebut. Nah, teman-teman di sini yang ditekankan bagi kita bahwa kehidupan kita bukan hanya saja untuk mengejar hal-hal yang bersifat sementara, tetapi yang utama adalah sesuatu yang bersifat kekal. Nah, banyak orang tiba-tiba ingin tahu, ingin mengejar, dan ingin memilikinya. Berbeda dengan keunggulan, karena kalau berbicara tentang keunggulan, itu berlangsung untuk jangka panjang dan bahkan memiliki nilai yang kekal, keunggulan. Nah teman-teman, kalau kita melihat apa yang unggul hari ini akan tetap unggul di hari esok. Ya, hari ini dan seterusnya akan terus berlaku. Nah, dan berbicara tentang keunggulan ini hanya terjadi di beberapa aspek. Yang pertama adalah pernikahan, yang kedua hubungan, yang ketiga pekerjaan, yang keempat bisnis, dan kemudian karakter, dan segala sesuatu yang kita bangun. Ketika kita membangun sesuatu, maka saya percaya bahwa itu tidak akan berhenti sampai di situ. Tetapi kita akan memberikan kepada generasi selanjutnya untuk melanjutkan. Jadi dia tidak berhenti tetapi bersifat terus berjalan selamanya. Jadi bersifat terus berjalan. Tidak hanya berhenti pada satu orang tetapi terus berjalan seperti mata rantai ya. Nah teman-teman, kemudian kalau kita melihat keunggulan itu dalam karakter seseorang. Ketika seseorang memiliki karakter yang baik, orang tua kita, tidak usah jauh-jauh, ketika ayah kita memiliki sifat seorang yang suka tersenyum, seorang yang memiliki belas kasihan yang sangat luar biasa, itu bisa diturunkan kepada anaknya, dia mengajarkan kepada anaknya, sehingga kalau kita melihat walaupun orang tuanya tidak ada, tetapi sifat-sifat dari orang tua turun kepada anak-anak. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apa saja sih yang harus kita bangun?
Bagaimana caranya kita membangun hal-hal yang kekal. Nah, kemudian hal-hal kekal apa sih yang harus kita bangun? Nah, teman-teman, dari pembacaan kita ini dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, saya mendapatkan di sini ada 3 poin. Mari sama-sama kita melihat pada poinnya yang pertama. Kalau kita melihat di situ, yang pertama adalah berbicara tentang karakter. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah. Kasih-Mu, berbicara tentang kasih, karakter, atau sifat seseorang. Nah, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Allah itu adalah kasih. Dan kasih adalah karakter Allah, sifat Allah. Nah, tidak pernah berubah. Kasih Allah itu tidak pernah berubah sampai hari ini. Kasihnya masih terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Bukti kasih Tuhan kita ada sampai hari ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16 di situ mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, teman-teman, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita melihat bagaimana kasih Allah itu berlaku kekal, tidak sementara. Amin, saudara. Bila kita memiliki kasih yang sama seperti Allah, keadaan yang saat-saat ini terjadi membuat sehingga banyak orang kehilangan kasih. Kehilangan kasih Bapa, kehilangan kasih kepada sesama, kehilangan kasih kepada orang tua, kasih kepada anak-anak. Tetapi saudara, saya ingin katakan bahwa engkau yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, biarlah kasih-Mu bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Milikilah kasih Tuhan. Milikilah kasih Bapa itu, kasih Allah, kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Dan kalau kita melihat bagaimana cara kita membangun hal yang kekal, yang pertama adalah kita bangun, yang pertama adalah sifat karakter kita di hadapan Tuhan. Karakter-karakter yang diinginkan oleh Tuhan. Kita menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Adalah anak-anak muda yang Tuhan mau menjadikan kita untuk menjadi kesaksian bagi teman-teman sekeliling kita, bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Itu sebabnya kalau kita melihat kerinduan Allah, kita memiliki kasih, menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di situ berbicara tentang buah-buah roh, bagaimana kita harus mempraktekkan kasih Allah itu dalam setiap kehidupan kita, baik kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Saya percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita membangun hal-hal yang kekal lewat karakter kita. Ketika kita mampu untuk memberikan yang terbaik lewat kasih kita, tingkah laku kita kepada orang-orang sekitar, maka saya percaya bahwa sekalipun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Mereka akan mengenang dan mereka akan mengingat bahwa, oh iya, si ini dia itu dulu orangnya baik, dia orangnya kayak gini. Jadi kasih karakter kita itu dikenang oleh orang, walaupun kita sudah tidak ada lagi. Kita belajar dari bagaimana kisah tentang seorang yang bernama Daud, teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana kehidupannya, kasih cinta dia kepada Tuhan itu tidak dibatasi oleh segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Itu sebabnya namanya terus dikenang, bahkan tercatat dalam Alkitab bahwa Daud adalah seseorang yang berkenan di hati Allah. Dan dia betul-betul memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, manusia memiliki batas waktu untuk hidup. Ada waktu di mana manusia akan mati. Sekali lagi saya katakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi yang kekal adalah karakter. Ketika kita membangun karakter yang baik, menjadi kesaksian, maka saya percaya bahwa banyak orang di luar sana akan melihat bahwa Yesus nampak dalam kehidupan kita. Dan kemudian sekalipun kita pergi, kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, ataupun entah kita pergi kemana, ke daerah yang jauh. Tetapi segala hal yang kita lakukan, kasih yang pernah kita pancarkan bagi mereka, itu akan terus mereka kenang, mereka ingat bahwa oh iya, dia ini adalah orang yang baik. Oh iya, si Angel ini, si Mardo, si ini, dia adalah orang yang sangat baik. Jadi mari kita membangun hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, hal-hal yang bersifat kekal, yang memiliki nilai kekal. Yang pertama adalah karakter. Nah, kemudian kalau kita melihat pada ayat yang selanjutnya, makin melimpah dalam pengetahuan yang benar.
pengetahuan yang benar. Kalau kita melihat dalam Kolose pasalnya yang ke-1, Kolose pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-10 di situ mengatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan yang benar tentang Allah. Untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, suatu usaha yaitu adalah tindakan kita untuk terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, amin. Belajar, dalami kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan bagi kita, belajarlah untuk mendengar dan terus merenungkan firman itu. Oh iya benar ya. Itu sebabnya kita melihat dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, di hadapan Tuhan. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam karakter kita, tingkah laku kita, perkataan kita tidak menjadi sia-sia. Sebab kita melakukan semua itu atas dasar karena kita dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Pengetahuan yang benar kita hanya temukan di dalam Allah. Pengetahuan yang benar dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Allah adalah ya dan amin. Itu sebabnya mari kita belajar terus untuk di tengah-tengah keterbatasan kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan secara logika. Yang kita butuhkan adalah Roh Kudus yang memberikan kita tuntunan untuk memahami kehendak Tuhan. Itu sebabnya teman-teman, ketika ada persekutuan-persekutuan ibadah, mari datang, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Walaupun saat ini dalam masa pandemi, tetapi saya percaya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, iman kita timbul dari pendengaran. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Dan selanjutnya kita akan memiliki pengetahuan yang benar. Oh benar bahwa Dia Allah. Ketika kita memahami tentang Allah, saya percaya bahwa karakter-karakter kita yang dulunya tidak berkenan akan terus diubahkan, dikikis, akan terus dilatih dengan kebenaran firman Tuhan. Agar kita memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, kita masuk pada poinnya yang ketiga. Yang terakhir adalah menghasilkan buah kebenaran. Kalau kita melihat di sini, dalam Filipi pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-11. Di situ mengatakan, ayatnya yang ke-10 saya akan membacakannya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Puji Tuhan. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita membangun hal-hal yang bersifat, yang bernilai kekal, memiliki nilai kekal, yaitu yang pertama adalah karakter kita. Tidak akan berhenti ketika kita mati, ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, tetapi karakter kita yang baik, kesan-kesan kita yang baik itu, hal-hal yang kita lakukan yang baik, itu akan dikenang, diingat terus oleh orang-orang sekitar kita bahwa, oh benar, teman-teman menjadi kesaksian. Saya mengingat bahwa ini menjadi salah satu contoh bagi kita semua ya. Saya melihat bagaimana mama saya ketika mama saya selama dia hidup, banyak hal yang dia ceritakan kepada kami. Saya melihat dari kehidupan mama saya, dia adalah seorang yang sabar. Bahkan ketika melihat kami anak-anak, dia adalah tipe orang yang menegur dengan kasih. Bahkan sabar, walaupun kami anak-anak sering kali menyakiti hati mama saya. Tetapi mama saya berusaha untuk menangani dengan sabar. Nah teman-teman, ketika mama saya meninggal, satu hal yang sampai hari ini saya ingat bahwa kasih sayangnya, kesabarannya itu sampai hari ini saya masih mengingatnya. Ini berarti karakter seseorang bersifat, bernilai, kekal. Sekalipun orang itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi kasihnya masih tetap diingat oleh anak-anaknya. Bahkan itu diturunkan bagi anak-anaknya. Talenta itu terus diturunkan kepada anak-anaknya. Sekali lagi teman-teman, dalam kehidupanmu hari-hari ini, jangan terlalu fokus dengan keadaan dunia. Hari ini banyak hal yang terjadi di luar sana. Banyak hal-hal yang lagi booming-boomingnya, terkenalnya. Lagi wow, kita excited banget pengen belajar tentang hal-hal yang baru-baru, yang baru saja muncul. Tetapi saudara, satu hal yang ingin saya katakan bahwa hal-hal duniawi bersifat sementara akan membawa kita terjerumus ketika kita tidak memiliki pengenalan yang dalam akan firman Allah. Tetapi marilah belajar untuk membangun hal-hal yang bersifat kekal. Yang pertama karakter kita. Yang kedua adalah
menghasilkan buah. Ketika kita memiliki karakter yang baik, kita akan menghasilkan buah-buah, menjadi teladan. Dan yang ketiga, kita menjadi teladan bagi sesama. Menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan kebenaran itu hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, teman-teman. Saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, amin. Semangat apapun keadaanmu, pandemi membuat sehingga kita mungkin tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Kita lebih banyak menggunakan waktu di rumah, tetapi itu kesempatan di mana kita terus belajar mendalami kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk lebih lagi mengutamakan Tuhan dari segalanya. Belajar lagi untuk lebih lagi mengenal akan pribadi Tuhan. Tetap semangat guys, Tuhan pasti menolongmu. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman Hopers dan bagi siapapun saudara yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Satu hal yang ingin saya katakan bahwa keadaan boleh berubah, sekeliling kita, orang-orang sekitar kita boleh berubah, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah berubah dan kekal sampai selama-lamanya, dan dia terus menyatakan kasihnya, yaitu Yesus Kristus. Tetap semangat, percaya bahwa ada Tuhan yang setia menolong kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua guys. Mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita, sama-sama tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami, baik adanya. Ajari kami Tuhan untuk terus mengejar hal-hal yang bernilai kekal, yang memiliki nilai kekal agar kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin mengerti, memiliki pengenalan akan Tuhan yang dalam, semakin mengenal akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang datang bagi setiap kami. Biarlah kami bertumbuh menjadi anak-anak muda yang semakin kuat, semakin diberkati oleh Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan Hovers yang ada. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka dalam segala hal, pendidikan mereka. Kami percaya bahwa ada Tuhan yang menyatakan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus menolong di tengah-tengah kondisi dunia yang membuat sehingga kami penuh dengan kecemasan, ketakutan. Tetapi satu hal yang kami yakini bahwa ada Yesus yang setia, ada Yesus yang terus menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kami. Untuk itu saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak Hovers. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati kehidupan mereka dalam segala hal yang mereka lakukan, pendidikan mereka. Tuhan menolong membuat berhasil dalam pendidikan mereka. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang menjadi teladan, menjadi kesaksian yang hidup bahwa Kristus nyata dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk orang tua dari mereka, anak-anak Hovers, kiranya Tuhan terus memberkati pekerjaan orang tua mereka hari-hari ini. Tuhan yang menolong buka jalan sehingga segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika hari-hari ini Tuhan, dari keluarga, rekan-rekan muda Hovers ini Tuhan, ada orang tua keluarga mereka yang mengalami sakit, yang terinfeksi virus COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menjamah, menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pengharapan yang pasti, biarlah mereka tetap berharap kepada Tuhan, bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan terus hiburkan keluarga dari rekan-rekan muda Hovers, kiranya Tuhan terus berikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan terus memberkati kami dalam masa muda kami. Kami menjadi terang, kami menjadi dampak, kami terus menjadi teladan bagi sesama kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia menyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Perjalanan kami adalah perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Perjalanan masa muda kami adalah perjalanan yang berhasil, sebab kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang terus Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Mari sama-sama rekan-rekan muda, sama-sama kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghentaran penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, seterusnya bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, mengangkat kita, menjemput kita di awan permai bersama dengannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.